Kali ini gue mau cerita soal perjalanan gue sama temen-temen sama dari TDR karena ada acara yang menarik adalah track day. Gimana keseruannya? Ini ceritanya. Di Bandung, kita janjian seperti biasa sama teman-teman TDR Jakarta, ketemu di Cirebon. Dari Bandung kita berempat, ada Kang Anto, ada Kang Yadi, ini serta baru nih. Beliau menggunakan ADV, Kang Yanto seperti biasa bawa motor barunya. Terus kemudian ada Gagan, Gagan bawa motornya Kang Anto, si abu-abu, sama gua naik Bluey. Kita berangkat pagi-pagi dari Bandung. Cuaca cukup adem ya, nggak terlalu panas juga. Dan pinggirannya cakep banget tuh, ada gunung tuh. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Kita berempat menuju ke Cirebon. Insya Allah kita mau main ke Mandalika karena ada track day. Semoga aman semua. Bismillah. Cadas Pangeran bukan hanya sekadar jalur pegunungan yang indah, tetapi juga saksi bisu perjuangan bangsa. Jalan ini dibangun pada abad ke-19 di bawah perintah Gubernur Jenderal Daendels untuk mempercepat transportasi dari Batavia ke Jawa Timur. Namun, pembangunannya penuh penderitaan karena kerja paksa rakyat setempat. Kini, Cadas Pangeran menawarkan panorama alam yang luar biasa dengan tebing curam dan pepohonan hijau yang menyegarkan mata. Udara sejuk khas pegunungan membuat perjalanan di jalur ini semakin berkesan. Di sini juga terdapat patung Pangeran Cornell, simbol perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Perpaduan sejarah dan keindahan alam ini menjadikan Cadas Pangeran destinasi yang wajib dikunjungi. Cirebon nih. Tinggal tunggu rombongan Jakarta masih di belakang. Sebentar lagi sampai. Kita regroup dulu di sini. Jadi di satu Indomaret, Alfamaret. Keluar dikit dari kota Cirebon lewat terminal dulu, terus kita kumpul ke stadion. Oke? Ketemu teman-teman dari TDR Jakarta, tentu saja ketemu Om Yudo, ada Risman, Soli, ada Ipul, sama tambahan lagi satu Rene. Dari sana kita regroup pagi-pagi karena bulan puasa. Kali ini kita sebuah spot ujung kotanya Cirebon. Bismillah, kita berangkat menuju stage berikutnya adalah Jogja. Cirebon, akulturasi budaya di atas singgasana sejarah. Didirikan pada 1929 oleh Sunan Gunung Jati, Keraton Cirebon adalah pusat penyebaran Islam sekaligus simbol toleransi budaya Jawa, Islam, Tionghoa, dan Eropa. Ini terlihat dari perpaduan unik ukiran kayu Jawa, kaligrafi Arab, keramik Tiongkok, dan ornamen Belanda. Jangan lewatkan pintu lawang sanga yang penuh makna filosofis. Menyimpan tradisi seperti upacara sekaten dan grebek Syawal, serta ratusan pusaka sakral seperti keris Kiai Megat dan gamelan Skati. Dari Siti Inggil Pendopo Megah hingga Taman Bundaran yang mistis, setiap sudut bercerita tentang keagungan masa lalu. Jelajahi juga kuliner legendaris Cirebon, empal gentong dan nasi jamblang. Keraton Kesepuhan bukan sekadar bangunan tua, tapi jiwa Cirebon yang tetap berdetak. Kita motong di daerah Rupuk, itu kalau lo inget itu ada potongan antara Cirebon sama Tegal, ada jalan ke tengah motong ke arah Haji Barang. Disebutnya ada kebun bawang ya, di pinggir itu udah sungai, panjang sekali sungainya, cuma sayang jalannya nggak terlalu enak. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Kita masuk Kerupuk ini dari Cirebon, potong Kerupuk, kita menuju ke Purwokerto. Terus banyak jalan nih, banyak kebun bawang nih. Oke, bismillah. Warisan budaya dan sentra bawang merah terbesar. Brebes, Jawa Tengah, dikenal sebagai lumbung bawang merah terbesar di Indonesia. Hamparan ladang bawang merah membentang luas, menjadi simbol kejayaan pertanian yang telah diwariskan turun-temurun. Sejak dulu, masyarakat Brebes menjadikan bawang merah sebagai komoditas unggulan yang menopang ekonomi daerah. Tak hanya itu, Brebes juga kaya akan budaya dan sejarah, dari tradisi petani hingga warisan kuliner khas seperti telur asin dan sate blengong yang mendunia. Keindahan alamnya yang subur, berpadu dengan semangat masyarakatnya yang gigih, menjadikan Brebes sebagai ikon pertanian Jawa Tengah. Jelajahi Brebes dan nikmati kekayaan budaya serta hasil bumi yang luar biasa. Lihat tuh, Guci, Gunung Selamat sebelah sana. Di daerah Cimarang, kita menuju ke daerah Purwokerto.
pesona alam dan budaya di jantung Jawa Tengah. Bumiayu, sebuah permata tersembunyi di kaki Gunung Slamet yang penuh dengan keindahan alam dan budaya yang luar biasa di Jawa Tengah. Hirup udara segar di tengah hamparan hutan pinus, nikmati perjalanan mendaki yang menantang, dan saksikan keajaiban sunrise dari puncak Gunung Slamet, surga yang menanti petualanganmu. Jejak tradisi terukir dalam tarian begalan, simbol sakral dalam perayaan pernikahan. Di sini, seni kerajinan gerabah terus hidup, membawa cerita dari generasi ke generasi. Selain itu, kuliner khas seperti mendoan hangat, teh poci, dan sroto solaraja siap melengkapi perjalananmu menikmati keindahan Bumiayu. Bumiayu menawarkan harmoni yang memadukan alam, budaya, dan sejarah. Sebuah tempat di mana kenangan tak terlupakan menunggu untuk ditemukan. Ini enak, berliku, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, jadi standar aja di jalan tuh. Kemudian kita talk sebentar di daerah Kebumen gitu, sambil kita break karena yang nggak puasa bisa makan siang. Karena ada masjid di sana, jadi yang puasa bisa istirahat di sana dulu. Kita istirahat beberapa lama, 1 jaman kali. Dari sana kita menuju ke stage berikutnya, Yogyakarta. Pesisir Jalan Deles, panorama dan sejarah. Nikmati indahnya Jalan Deles, jalur legendaris di pesisir selatan Jawa Tengah yang menyajikan perpaduan sempurna antara alam dan sejarah. Sepanjang perjalanan, mata dimanjakan oleh perbukitan hijau, sawah yang membentang luas, hingga debur ombak pantai yang menenangkan. Namun, jalan ini bukan sekadar pemandangan. Terukir jejak perjuangan Pangeran Diponegoro yang menjadikan jalur ini bagian dari strateginya dalam Perang Jawa, Lake 1825-30. Warisan heroik Diponegoro berpadu dengan pesona alam menjadikan tempat ini sebagai destinasi yang tak hanya memikat hati, tetapi juga membangkitkan semangat sejarah. Tak ada yang lebih indah dari touring sambil merenungi nilai budaya dan semangat perjuangan. Ayo, jelajahi pesona Jalan Deles. Dari sana kita masuk ke daerah Dendels. Seperti biasa, Dendels jalannya mulus. Tibalah kita di Yogyakarta. Jogja, walaupun bulan puasa masih agak rame. Yogyakarta yang memancarkan warisan budaya yang dilestarikan. Daerah istimewa Indonesia ini dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono menjadikannya salah satu dari 2 provinsi dengan status khusus. Dikenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta menarik para sarjana dari seluruh negeri dengan Universitas Gadjah Mada, universitas tertua dan bergengsi di Indonesia. Kuliner di sini tak tertahankan, dengan gudeg hidangan lezat yang membuatnya mendapat julukan Kota Gudeg. Dari seni abadi seperti musik karawitan dan teater ketoprak hingga bangunan dan museum bersejarah, tradisi Yogyakarta yang semarak terus berkembang, memikat setiap pengunjung yang datang. Nah, di Yogyakarta kita decide stay dulu 1 malam sambil nungguin peserta berikutnya. Ini ada Adinda Aji dari Magelang, jadi dia regroup di daerah Yogyakarta. Tengah malam Adinda Aji datang, pagi kita sempet sahur bersama dulu. Pak Soleh, ngantuk. Dewi, Pak Yudo udah siap-siap, Ipul udah siap-siap. Aji mana motornya? Oh, ini Aji. Ini satu peserta baru dari Magelang join di Jogja. Jadi mau ikut juga ke Mandalika. Bismillah, semoga aman semua. Mosi-mosi. Mantap. Ini dia nih. Peserta dari Magelang, Adinda Aji. Malam kayaknya hujan ya. Tapi gimana? Dekat sini kayaknya. Atau sepanjang jalan. Oke. Welcome to the club. Kita jalan-jalan. Di motor ini. 450 cc, ngeri yo. Ini. Nice. Selamat pagi, kita masih di Jogja ini. Kita sekarang menuju ke JLS. Terus kita berhenti di Tulung Agung nanti. Semoga semua selamat, aman, bismillah. Rame banget Jogja. Oh, ini ada bentengnya nih.
Terus kemudian dari sana kita pagi-pagi start menuju ke kota berikut. Jangan lupa kita lewat ke daerahnya JLS. JLS-nya section Jogja tapi ya. Jadi kita rencananya mau turun ke selatan dulu, main di JLS lewat Pacitan, terus kemudian naik lagi kota berikutnya. Itu jalannya seru banget tuh. Karena di sini anak-anak pada sambil tes durability mesin, jadi pada gas-gasan. Nakal emang, tapi keren. Pemandangannya bagus, cuacanya juga bagus, buat ambil gambar dulu beberapa. Kita stop di Pantai Soge sebentar untuk ambil gambar, keren gambarnya. Nanti lo bisa lihat, keren gambarnya. Sekarang kita di pinggiran kota Jogja nih, mengarah ke Imogiri. Jalanan nggak terlalu rame, masih puasa. Biasa hari-hari pertama itu gini, agak nggak terlalu rame. Tuh lihat tuh, background gunungnya. Cakep banget. Nice. Suasana agak mendung manja seperti ramalan cuacanya. Mudah-mudahan kita dapat langit yang cerah. Semoga aman. Bismillah. Gunung Kidul. Menikmati keindahan panorama jalur pantai selatan, Pansela, Gunung Kidul, Pacitan dengan motor. Perjalanan kali ini membawa kami menjelajahi salah satu jalur paling spektakuler di selatan Pulau Jawa, jalur lintas selatan dari Gunung Kidul hingga Pacitan. Rute ini menggabungkan pesona alam yang luar biasa dan tantangan berkendara yang menegangkan. Dengan optimisme, kami memulai dari Jogja, menempuh jalanan mulus di Gunung Kidul, berharap JLS terus menawarkan kenyamanan. Namun, begitu memasuki wilayah perbukitan Pacitan, aspal mulus berubah menjadi jalanan yang berkelok-kelok, diapit bukit kapur dan tebing tinggi. Meskipun lebih menantang dari yang kami duga, pesona alam yang tersaji sepanjang perjalanan benar-benar menebus setiap tetes keringat. Di satu sisi, hamparan laut biru yang membentang, sementara di sisi lain, bukit-bukit hijau dan pepohonan kelapa menjulang menciptakan pemandangan tropis yang menakjubkan. Pemandangan dari tebing menuju laut lepas membuat kami terus ingin berhenti untuk mengabadikan momen, sekaligus menjadi saksi perjalanan panjang JLS yang masih terus berkembang. Perjalanan ini bukan sekadar penjelajahan alam, tetapi juga pembuktian bahwa perjalanan panjang, berliku, dan terkadang penuh tantangan bisa menghadirkan pengalaman tak terlupakan, sebuah pelajaran hidup yang penuh makna. Lihat, Pantai Soge. Mantap. Dalam perjalanan menelusuri pesisir selatan Jawa, Pantai Soge di Pacitan menjadi perhentian yang wajib. Terletak sekitar 24 km dari pusat kota, pantai ini menyajikan keindahan alam yang menenangkan, dari hamparan pasir putih hingga air laut berwarna biru kehijauan. Jembatan ikonik yang melintasi sungai menuju pantai menjadi spot favorit bagi para pelancong, memberikan pemandangan spektakuler laut lepas dan ombak yang berkejaran. Ombak Pantai Soge juga cukup tenang untuk berenang. Namun di beberapa titik, menjadi surga bagi para peselancar yang mencari tantangan. Tidak ada yang lebih menakjubkan selain matahari terbenam di Pantai Soge. Langit berubah warna jingga, dan pemandangan ini menjadi salah satu daya tarik utama. Pantai Soge bukan hanya tempat menikmati pemandangan, tetapi juga menjadi destinasi sempurna untuk melepas penat sambil menikmati keindahan alam yang tiada duanya. Cakep banget. Lah, pada laut. Gunung-gunung cakep banget. Tuh. Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Terus kemudian kita stop di kota berikutnya. Nah, kita bermalam dulu di sana. Tulungagung, pesona alam, budaya, dan sejarah di Jawa Timur. Ada sebuah surga tersembunyi bernama Tulungagung. Dikenal sebagai penghasil marmer terbesar di Indonesia, daerah ini juga menyimpan keindahan alam dan sejarah yang luar biasa. Dari Gunung Wilis yang megah hingga pantai-pantai eksotis di selatan, Tulungagung punya segalanya. Sejarahnya penuh legenda.
Nama Tulungagung berasal dari kata tulung dan agung, besar, mencerminkan daerah ini yang kaya akan sumber daya alam. Budayanya pun memukau. Dari tradisi reok kendang hingga situs bersejarah, Tulungagung adalah perpaduan sempurna antara warisan leluhur dan pesona alam yang menawan. Jelajahi Tulungagung dan temukan keindahannya. Pagi kita hari sahur dulu, belum kita bangun, kita mau sahur pakai apa ya? Kita cobain dulu. Mantap. Sahur. Oke. Tadi terlihatnya enak, Ternyata. terlihatnya enak, ada baunya enak. Biasanya kapal Ya. Ah, ini enggak, agak tasty. ada rasanya. Cenderung Japanese atau cenderung Chinese karakternya? Cenderung rasa ini. Oke, jadi rekomen ya. Rekomen. Oke. Yang sehat sebetulnya. Biasanya kan plain aja. Ini ada agak rasanya. Atau bumbunya untuk bahan kebanyakan di dalam. Gimana Om? Kopi? Aduh, sudah kebanyakan. Kebanyakan. Oke. Jadi ini hanya nasi goreng dan teh. Oke. Selamat sahur. Ya kan Ki? Aman? Kalah. Lu makan apa hari ini? Banyak. Oke. Persiapan buat Ya, mulai tadi nasi jenisnya ada piara kelakuan, oh kue-kuean. minumnya air apanya? Oh, air infus. Iya. Air infus. Jangan kayak gitu, nggak ada rasanya ya? Iya, tambah kurma enak tuh. Enggak, tambahnya kopi. Oh ya, siap. Oke. Selamat berbuka, selamat puasa. Ciao. Besok paginya kita start menuju kota berikutnya adalah ke Mojokerto. Selamat pagi. Kita ada di kota Tulungagung, siap-siap berangkat menuju kota berikutnya adalah Mojokerto. Dan bismillah. Selamat pagi. Kita masih di kota Tulungagung. Hari ini kita dan rombongan menuju ke Mojokerto. Kang Anto, Gagan, ada Freddy, ada Haji Fas, Kang Yadi, Arkadia, Bandung, Solih, sama Ipul, ada Om Yudo, Risman, sama mudah-mudahan semua aman semua. Bismillah. Kita sampai di selamat datang di Kediri. Otak ini lewat Kediri nih. Mantap. Kediri, sejarah, budaya, dan keindahan alam dalam satu kota. Terbelah Sungai Berantas, Kediri adalah kota penuh sejarah yang telah berdiri sejak abad ke-11, menjadi saksi kejayaan Kerajaan Kadiri dan ramalan terkenal Prabu Jayabaya. Monumen Simpang Lima Gumul, ikon megah yang sering disebut Arc de Triomphe-nya Indonesia, menjadi pusat pertemuan 5 jalur utama di Kediri. Pusat industri dan budaya, sebagai penghasil gula dan rumah bagi gudang garam, Kediri juga kaya akan seni jaranan dan warisan budaya yang terus hidup. Pesona alam yang memikat, dekat dengan Gunung Kawi dan Gunung Kelut, Kediri menawarkan panorama luar biasa yang wajib dikunjungi. Jelajahi sejarah dan kekayaan Kediri. Oh, ini gudang garam nih. Oh, lihat. Oh, ini kayak hanggar nih. Surya Air. Tuh dah tuh, PT Gudang Garam. Datang gede banget. Ini dia gudang garam nih.
pabriknya lihat tuh. Konon mungkin sepertiga kota ini semua kerja buat mereka. Konon itu ya, gue nggak tahu data statistiknya kayak apa. Tapi lihat pabriknya segede-gede gini. Mungkin ini kontribusi terbesar di kota ini kali, bahkan di Jawa Timur kali ya. Keren. Ini berantas nih. Ya kemarin gua pernah tunjukin nih gitu. Taman berantas. Jadi kota Kediri ini berkesan bener buat gua karena abang sepupu gua tuh pernah tinggal di sini lama. Bahkan 2 anaknya lahir di sini gitu. Jadi ya kota ini cukup inget lah zaman gua kecil pernah suka main kemari gitu karena nengok abang gua itu sebetulnya. Kita start lewat Kediri, keluar kembali ke jalur tengah. Ini dekat sama makamnya Gus Dur di Jombang. Jadi dekat sini nih. Assalamualaikum Gus Dur. Jombang beriman. Assalamualaikum Jombang. Kita mampir dulu ke Sleeping Buddha. Sleeping Buddha ini tempatnya keren guys. Jadi kalau lo mampir ke sana, ini sebenarnya tempat untuk ibadah. Jadi kalau lo ke sana nanti ada satu wihara tapi ada Sleeping Buddha-nya. Keren banget. Nanti gambar gue kasih lihat. Ini desa Trowulan namanya nih. Sleeping Buddha. Oh, kelihatan tuh. Sleeping Buddha. Ini Bu. Nih rumah-rumah ini disewain nih. Nih lihat nih, gaya-gayanya kayak gaya zaman Majapahit tuh, kiri kanan tuh, keren ya tuh. Memang sengaja desainnya seperti ini. Dan katanya kita bisa nginep di rumah-rumah kayak ini nih. Ini tuh, lihat tuh. Tapi ada yang dibikin warung sekarang. Ini kan keren nih. Nih tuh. Nah, ini dia Budanya di sini tuh. Kan keren ya rumah-rumahnya. Nah, ini Sleeping Buddha di sini nih. Ini di belakang sini nih. Masuk ke dalam tapi kita parkir di sini. Oh, ini nih gate-nya nih. Sleeping Buddha. Oh, di parkirnya. Nah, ini namanya Candi Trowulan di Jawa Timur. Jadi ini posisinya ada di Mojokerto. Jadi kalau lo main-main sebelum masuk ke Mojokerto, kalau dari Jakarta ya, nah dia lewat di Candi Trowulan. Yang keren di sini, ini adalah ini sebetulnya tempat ibadah ya. Tapi karena ada Sleeping Buddha ya jadi terkenal. Terus yang keren lagi, Pemda setempat itu membangun rumah-rumah di sini itu persis kayak waktu zaman Majapahit. Jadi itu kontennya keren banget. Terus konon yang gue denger kita bisa tinggal di rumah-rumah penduduk gitu. Entah kita cek gitu ya. Pernah lihat Buddha tidur terbesar di Asia Tenggara? Di Mahavihara Majapahit, Trowulan, Mojokerto, ada patung emas Buddha tidur sepanjang 22 meter yang bikin kagum. Patung ini menggambarkan Buddha dalam posisi berbaring yang tenang, melambangkan perjalanan spiritual menuju nirwana. Selain jadi ikon budaya dan agama, tempat ini juga menawarkan kedamaian untuk meditasi dan refleksi. Nah, ini di belakang gue nih Sleeping Buddha yang terkenal di daerah Mojokerto, khususnya Triwulan. Jadi lo kalau kemari jangan lupa mampir. Keren bro. Cocok banget buat kamu yang cari ketenangan atau penasaran sama sejarah spiritual Jawa Timur. Datang kunjungi dan menjelajahi kekayaan sejarah dan warisan spiritual yang indah ini. Dan dari sana pas lagi istirahat 1 malam di Mojokerto. Mojokerto, jejak sejarah, pesona alam, dan budaya yang mengagumkan. Pesona kota yang kaya akan sejarah ini di Jawa Timur. Saksikan kemegahan situs Trowulan, bekas pusat kerajaan Majapahit yang legendaris, dengan peninggalan arsitektur kuno yang menakjubkan. Nikmati keindahan alamnya yang hijau, seperti di kawasan Patset dengan udara segar dan pemandangan pegunungan yang memukau. Rasakan sentuhan budaya lokal yang hangat, dengan tradisi dan keseni yang masih lestari. Jangan lewatkan untuk mencicip kuliner khas Mojokerto yang lezat, seperti onde-onde dan rawon. Jelajahi setiap sudut kota, dan temukan cerita-cerita menarik tentang masa lalu dan keindahan masa kini. Nikmati pesona Mojokerto. Kita menuju stage berikutnya adalah Bali. Selamat pagi. Kita masih ada di Mojokerto. Ini kita mau restart menuju ke stage berikutnya Banyuwangi. Ini kita sama Adinda Ajifas. Nah,
Gagan, ada Kang Anto di depan. Kita mau jemput teman-teman di tempatnya Om Yudo. Karena tadi sebagian tim pada nginep di situ. Nah, ini kita di rumahnya Om Yudo. Semua lagi siap-siap, prepare berangkat semua. Semua sudah istirahat panjang. Mudah-mudahan semua aman sehat semua. Oke, semua aman semua. Bismillah. Semoga semua aman-aman aja. Sekarang sudah jam 8 lewat sedikit. Semoga aman semua. Bismillah. Ini apa namanya, pelangnya Mojokerto nih. Nice. Tuh ada gunung, mudah-mudahan kelihatan di kamera, gede banget. Nice. Nah ini udah digempol nih, jadi ini gempol nih dipotong sama tol, kita muterin, kita ke arah sana lagi. Nah ini gitu, keren jalannya. Ini tol ke Surabaya nih, Sidoarjo Surabaya, ini langsung ke arah Bali nih. Ini langsung ke arah Banyuwangi nih. Ini dia nih, batas kotanya nih. Selamat datang. Dan kita tinggal terus saja ke timur. Sekarang kita sampai di apa namanya nih? Gilimanuk. Ketapang. Oh Ketapang. Ketapang. Seberang Gilimanuk. Kita langsung loh. Langsung gaspol. Jadi total kilo hari ini 200 tambah 300 BBM ya. Ya oke lah ya. Sisa soalnya. Gas terus. Pelabuhan Ketapang, gerbang menuju keindahan Pulau Dewata. Lebih dari sekadar pelabuhan, Ketapang menyimpan pesona alam, budaya, dan sejarah yang memikat. Saksikan matahari terbit yang memukau di Selat Bali, di mana langit dan laut berpadu dalam harmoni warna. Rasakan denyut nadi kehidupan di pelabuhan yang tak pernah tidur, tempat kapal feri hilir mudik menghubungkan Jawa dan Bali. Nikmati keindahan alam sekitar pelabuhan dengan pemandangan pantai yang menawan dan hamparan perbukitan hijau. Jelajahi sejarah panjang Ketapang yang telah menjadi saksi bisu perjalanan budaya antara Jawa dan Bali. Temukan keramahan masyarakat lokal yang menjaga tradisi dan budaya leluhur dengan bangga. Pelabuhan Ketapang bukan hanya tempat penyeberangan, tetapi juga destinasi wisata yang menawarkan pengalaman tak terlupakan. Jadi pelabuhan nih. Maghrib. Nih pelabuhannya, ini kapalnya kita mau naikin. Nah ini kapalnya ini. Oh kapalnya kecil. Ya semacam sih. Aman aja. Oh, maaf tangan kiri. G, Suksma. Selat Bali, pesona alam, budaya dan sejarah yang memikat. Di antara dua pulau, Jawa dan Bali, terbentang Selat Bali, lautan biru yang menyimpan keindahan tak terlukiskan. Ombaknya yang tenang, berpadu dengan latar belakang megah Gunung Ijen di Banyuwangi dan Gunung Batu Karu di Bali, menciptakan panorama yang begitu menawan. Tak hanya soal alam, Selat Bali juga saksi bisu sejarah dan pertemuan budaya. Sejak zaman kerajaan hingga kini, jalur ini menjadi penghubung penting bagi perdagangan, perjalanan, dan kisah para pelaut Nusantara. Di pagi hari, mentari terbit menyinari laut dengan cahaya keemasan, sementara di senja hari, siluet perahu nelayan menambah nuansa magis yang tak terlupakan. Dari airnya yang kaya kehidupan hingga warisan budayanya yang kental, Selat Bali bukan sekadar jalur penyeberangan. Ia adalah jantung yang menghubungkan dua dunia. Selamat
selamat sore. Ini kita menjelang maghrib tiba di pelabuhan. Pelabuhan Manuk kapal. Kayaknya kita buka puasa di tengah laut deh. Bismillah, mudah-mudahan semua aman semua. Teman-teman semua sehat, motor semua sehat, nggak ada masalah. Semua masih stabil dan semangat menuju ke Mandalika. Semoga aman semua. Bismillah. Kemudian kita nyebrang sama-sama jam buka puasa ya. Jadi kita pas buka puasa di mentempeh. Mentempeh ini ayam betutu tapi khas banget, enak guys. Dari sana kita gas terus. Selamat malam, kita barusan ya tiba di Gili Manuk. Kita barusan buka puasa di Mak Tempeh, enak bener. Sekarang kita menuju ke, jadi kita decide hari ini tidak nginep di Banyuwangi, tapi langsung menuju ke Bali. Jadi kita malam ini nggak light ride jadinya, menuju ke hotel kita di Bali, baru besok kita menuju ke Lombok. Semoga semua aman. Bismillah. Bali, Pulau Dewata, dengan pesona alam yang memukau, budaya yang kaya, dan sejarah yang panjang. Dari pantai-pantai berpasir putih yang eksotis hingga sawah terasering yang hijau memanjakan mata, setiap sudut Bali adalah surga dunia. Saksikan tarian kecak yang magis, nikmati keindahan pura-pura kuno yang megah, dan rasakan keramahan masyarakat Bali yang hangat. Bali adalah perpaduan harmonis antara tradisi dan modernitas, di mana budaya leluhur tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Jelajahi jejak sejarah Bali, dari kerajaan-kerajaan Hindu yang berjaya hingga masa kolonial yang penuh warna. Temukan artefak-artefak kuno yang menyimpan kisah masa lalu dan kagumi arsitektur tradisional yang memikat hati. Bali bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam. Di sini, kamu akan menemukan kedamaian, keindahan, dan inspirasi yang tak terlupakan. Selamat pagi. Kita sudah di Bali. Di daerah Kute. Ini teman-teman semua sudah siap nih. Oh, ready to go. Alhamdulillah. Jadi tadi malam kita tiba agak malam tuh. Tapi semua aman. Nggak ada kendala satu pun. Oh cuma Aji ketinggalan. Aji udah ngantuk banget. Dia nggak mau maksa. Akhirnya dia berhenti di negara atau apa gitu setelah beli bensin. Tapi dia alhamdulillah tiba di motornya nih ada di kuning. Kayaknya dia tiba jam 1 gitu. Jam 1. Tapi masih istirahat. Pagi ini kita prepare untuk di Mandalika. Semoga selamat. Waktu kita start dari Mojokerto, kenapa kita decide tiba-tiba goes to Bali? Iya. Kecepatan nih. Oh, jamnya tangguh. Ya, jadi larinya kan kita atur gitu. Ya udah. Larinya 80 aja, Ya. 80 aja. Ternyata- aja. Naik terus. Juang itunya tapi Ya, masih terang. Oh udah masuk pelabuhan aja. Oke. Langsung kita menuju ke Bali hari ini mau ke. besok rencananya kita jalan-jalan, Betul. baru ke sirkuit. Betul, kita jalan-jalan sama teman-teman komunitas di sana. Yap. Lalu kita mau penyiapan motor-motor kita semua, pengecekan kardiologi semua di AP Set. Ya, jadi kita tanggal 8. berapa? 7, 8. Iya. Kita ada di Lombok pokoknya. Oke. Ngobrol, mau ngetes motor-motor yang udah buat up dipakai nih ya, dipakai semua nggak ada yang tahu nih. Mantap Jos. pokoknya. Oke. Thank you Yudo. Oh, Majo. Ya. Kita pagi di hotel di Bali. Kita menuju ke Mandalika, Lombok. Semua aman-aman aja, bismillah. Pak Kantor lagi prepare, semua dari depan. Beli, ngiring. Bismillah. Ada jet tuh, kelihatan nggak di kamera tuh? Nah ini apa dulu namanya, Sunset Road apa ya? Sekarang apa namanya dulu nih? Jadi ini banyak toko-toko besar di sini nih. Nah kalau ini ke arah, ini sekarang ke arah apa namanya? Kalau bundaran di Maruci apa ya? Kita nyebutnya dulu Simpang Siur. Sekarang udah mulai rame di situ. Nah ini perempatan Sanur nih. Di situ tuh ada jualan ikan. Masih ada nggak jualan ikan di situ tuh? Ikan yang di pojokan sini. Udah nggak ada. Oh oke. Ya makasih. Di Sanur patungnya nih.
Ini namanya Gua Lawa nih, lagi ada upacara nih. Gua Lawa. Ini puranya ini nih. Tuh, lagi pada upacara tuh. Nah, ini juga nih. Ini puranya nih. Tuh, dia lagi sembahyang tuh. Keren ya. Pelabuhan Padang Bay, gerbang eksotis ke surga tropis. Di ujung timur Bali, Pelabuhan Padang Bay berdiri sebagai gerbang utama menuju Lombok dan Kepulauan Gili. Tak hanya sekadar pelabuhan, tempat ini menawarkan keindahan alam, budaya, dan sejarah yang memikat. Dikelilingi laut biru jernih dan pantai berpasir putih, Padang Bay menyuguhkan panorama bawah laut yang luar biasa. Spot diving dan snorkelingnya terkenal dengan terumbu karang yang masih alami dan biota laut yang kaya. Namun, lebih dari sekadar pelabuhan, Padang Bay juga memiliki jejak sejarah dan budaya Hindu yang kental. Pura Silayukti yang berdiri megah di atas bukit menjadi saksi perjalanan spiritual sejak abad ke-11. Di sini, harmoni antara laut, budaya, dan sejarah berpadu sempurna. Bukan sekadar tempat singgah, Padang Bay adalah destinasi yang patut dijelajahi. Kita sampai di Padang Bay. Ini motor-motor sudah tiba semua. Sekarang jam berapa nih? Jam di sini ya udah jam 11. Jam 12, 10.59. Jadi ini semua lagi nyiapin KTP sama STNK. Oh ya, gue belum ngambil. Ntar. Kita bersampai di Padang Bay. Sudah agak siang, kalau jam di sini kira-kira jam 12-an kan. Padang antri. Cukup panas, tapi cerah. Ini dia nih. Namanya Pelabuhan Padang Bay. Ini keluarnya dari sini nih. Masuknya kemari. Nah, ini kapal ini nih. Ya langsung naik kita bentar lagi. Oke, Suksma. Itu cerita gue soal perjalanan gue ke Mandalika. Jangan lupa pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara. Yang kedua, hormati pengendara lain. Yang ketiga, kalau naik motor, datang di bawah. Sampai ketemu lagi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep rock and roll guys.